Selamat pagi Amang dan Inang, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, berkati kami dalam perenungan firman-Mu di pagi hari ini. Amin. Firman Tuhan diambil dari Galatia 3 ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Sebagai orang yang percaya, Amang dan Inang, segala usaha yang telah kita lakukan dan berbuah hasil, menurut kita, apakah benar itu adalah karena usaha kekuatan kita sendiri atau karena Tuhan yang memberkati kita, memberikan kita kekuatan itu? Ini menjadi pertanyaan yang baik sebagai pembuka dari renungan ini, karena segala sesuatu yang kita lakukan sebenarnya ada yang maha kuasa yang menentukannya, yang memberikan hasilnya kepada kita. Kita boleh memiliki hikmat, kemampuan, skill, dan strategi yang baik, tapi yang memastikan itu terjadi adalah Tuhan. Demikian firman ini, Galatia 3 ayat 11 ini disampaikan kepada kita bahwa untuk memperoleh iman, sesungguhnya itu bukan karena perbuatan kita. Itu adalah pemberian dari kasih anugerah Allah yang diberikan secara gratis kepada semua orang, khususnya kepada orang-orang yang percaya kepada Allah. Ada bahasa hukum Taurat di dalam firman ini. Apa itu? Hukum Taurat hanya berfungsi sebagai cerminan yang akan memberitahu kita mana yang baik, mana yang buruk. Menjadi tolak ukur bahwa kita perlu memperbaiki diri. Ternyata masih jauh apa yang kita lakukan dari yang diharapkan oleh hukum Taurat. Namun hukum Taurat sendiri tidak akan pernah bisa dilakukan sepenuhnya, 100% dilakukan oleh manusia. Tidak akan pernah bisa. Karena hukum Taurat itu fungsinya hanya sebagai cermin. Maka dalam kehidupan kita sebagai orang yang berdosa ini, sesungguhnya kita hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Kalau kita tahu yang baik, kalau kita tahu yang buruk, sebenarnya kita terus membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena sebagai orang yang berdosa, meskipun kita tahu yang baik dan yang buruk, sering sekali kita masih mau melakukan kedua hal itu, bahkan bersamaan. Bahkan ada yang lebih banyak melakukan dosa. Amang dan Inang, firman ini juga menunjukkan kepada kita betapa sayangnya Tuhan kepada setiap orang yang benar. Orang benar akan hidup oleh iman. Apa rupanya yang kita terima ketika kita hidup oleh iman? Kekuatan, sukacita yang tidak pernah habis. Ada banyak sekali yang membuat kita sedih, yang membuat kita menangis, tapi iman itu menghibur kita. Bahkan dari kesedihan, penderitaan itu, kita semakin melihat betapa diri kita dikasihi oleh Allah. Kita melihat ternyata kita mampu melakukannya. Ternyata doa kita didengar. Ternyata ada jawaban yang indah yang Tuhan telah siapkan pada kita. Maka berlombalah untuk mengejar bagaimana seharusnya hidup di dalam firman Tuhan. Berlombalah untuk memelihara iman yang murni itu. Berlombalah untuk taat setia melakukan firman Tuhan. Di sini akan kita lihat iman itu muncul, iman itu tetap tinggal dalam diri kita. Tuhan sangat mengasihi kita, Amang dan Inang. Bagaimanapun keadaan kita, Dia sangat mengasihi kita. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan kita akan melihat bagaimana Dia bekerja di tengah-tengah hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas peneguhan firman-Mu ini. Engkau mengingatkan kami kembali bahwa
hanya karena iman kami bisa hidup, bukan karena usaha kami, melainkan karena kasih anugerah-Mu semata. Berkatilah kami ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.